Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini, siang ini kita masih diberikan beberapa kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa melaksanakan kedinasan kita seperti itu. Mudah-mudahan pada hari ini senantiasa Allah meridhoi apa yang menjadi tugas kita semuanya. Selanjutnya pada hari ini saya akan mencoba untuk menyampaikan atau memaparkan dalam nanti pemahaman terkait dengan materi, khususnya saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 yang sebelumnya bisa dilihat sedikit untuk sebagai profil nama dan terpampang di depan, kemudian unit kerja SD Negeri 3 Pakwangi. Saya menjadi calon guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Banjarnegara. Bapak Ibu, pada kesempatan ini bukan berarti saya menggurui, mari kita belajar bareng untuk memahami sebuah materi yang ada di kegiatan guru penggerak. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan, kita sambil bersama berdialog, nanti berdiskusi bareng tentang apa itu artinya budaya positif. Dalam topik modul 1.4 budaya positif ini ada 6. Yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan pembelajaran, restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima posisi kontrol, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Latar belakang dari kegiatan guru gerak kita sesuai dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa guru diibaratkan sebagai seorang petani yang menuntun tumbuhnya tanaman agar tumbuh subur. Sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Ini di bawah ada beberapa keterangan dari lingkungan positif akan menciptakan sebuah kebiasaan yang baik, kemudian akan menciptakan juga karakter yang baik, dan endingnya terjadilah budaya positif. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Marilah kita mencoba, Bapak Ibu semuanya, di situ ada tulisan tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Mari kita praktekkan bareng-bareng. Salah satu tangan Anda boleh kanan, boleh kiri. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka
membuka kepala tangan Anda. Seandainya sedang memegang begini, teman Anda mencoba membuka dengan cara apa? Membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menarik Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Satu, apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda membuka kepala tangan Anda? Pertanyaan yang kedua, apakah Anda tetap menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Dan apa alasannya? Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Ini ada pendapat dari siapa? Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian dari berkembang dan dinamakan Voice Theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Lanjut. Nih, kita coba masuk ke disiplin. Apakah makna dari disiplin? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kemudian kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Masih dalam teori, lanjutkan aja. Ini apa? Nilai kebajikan universal. Kita langsung sekarang yang sedang tren di topik kita adalah yang bawah ini. Dibaca. Apa ini? Profilnya, kan yang sering trending kita sekarang ini ya. Profil pelajar Pancasila yang di situ ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 dan 1, 5, bertakwa, yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar etis, keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong dan kreatif. Langsung kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Nih coba teori motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal, berarti dari dorongan dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Masih dorongan luar. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini dorongan dari internal. Hukuman dan penghargaan ini ada pengaruhnya, jangka pendek, jangka panjang, penghargaan hukum-hukum dan seterusnya. Ini coba kita mencoba membedakan. Sebagai guru tentunya harus memahami antara hukuman atau konsekuensi. Karena kita suka menghukum anak kita tanpa melihat latar belakang atau basic daripada anak tersebut. Coba kita melihat dari perbedaan. Yang hukuman itu biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Contoh, kayak kemarin lagi upacara dan tidak berpakaian lengkap. Konsekuensi hukuman kira-kira ini. Konsekuensi hukuman. Masuk ketika anak sedang upacara tidak memakai topi, tidak memakai dasi, masuk kategori hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Dan dia kata. Kalau hukuman yang belakangnya tiba-tiba contohnya seperti apa?
tindakan guru. Kita nanti coba hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kategori hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi. Ya, coba yang kedua. Nanti ada jawabannya di belakang. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya. Konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kira-kira ada masker kan sudah ada peraturan kan? Sebelumnya kan? Jadi antara kesalahan anak sama positif itu harus nyambung. Iya. Itu nyambung. Iya. Terus yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Kalau gantikan kertas dengan kertas kan nyambung. Tapi kalau hadir terlambat kok dihukum lagi dari apa? Jeranya Maka lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya. Konsekuensi, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran pejokan. Coba. Berarti tidak ada hukuman. Yang pertama, hukuman yang konsekuensi coret-coret, terus yang tersenggol, ini juga hukuman berjutaan, ini konsekuensi. Lanjut aja. Sekarang masuk ke restitusi. Apa itu restitusi? Kita mungkin asing ya, baru pernah mendengar. Coba kita pahami, mungkin Bapak Ibu nanti ke depan juga menjadi seorang guru besar. Tentunya dengan ini sudah ada awal sebagai bekal pandangan nanti untuk bisa memahami lebih jauh lagi nantinya. Untuk restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini pendapat Person. Ini ciri-ciri dari restitusi. Yang satu, yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, alam dan bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang delapan, restitusi fokus pada solusi. Yang sembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut keyakinan kelas. Bapak Ibu kemarin sudah melaksanakan ya, di awal pembelajaran mungkin sudah tiap kelas membuat kesepakatan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Lanjut. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. 1. Mungkin dalam sebuah kelas Bapak Ibu dengan murid membuat namanya sebuah kesepakatan. Yang pertama, curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Contohnya dalam satu kelas kesepakatan masuk jam berapa, pulang jam berapa, istirahat
jam berapa, dan seterusnya. Mencatat semua masukan-masukan hasil curah pendapat. Yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah dalam bentuk kalimat positif. Yang keempat, tinjau ulang keyakinan kelas setelah 3-7 prinsip keyakinan. Yang kelima, semua warga kelas atau sekolah menyetujui dan menandatangani keyakinan kelas atau sekolah yang telah dibuatnya. Yang keenam, dipasang di dinding kelas. Kalau buat keyakinan berarti dibuat, dipajang di depan sehingga anak setiap saat bisa membacanya. Lanjut. Nih, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas dalam bentuk apa ini? Tanggung jawab atau apa? Anak ambil buku, kemudian mengembalikan ke tempatnya. Betul ya. Dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira keyakinan kelas dari unsur apa ini? Dilarang mengganggu orang lain. Apa? Toleransi. Nanti kita buktikan ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Apa bentuknya ini kira-kira? Akun mengangkat 15 menit sebelum disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Kita langsung ke jawabannya. Nih, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas dalam bentuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Apa bentuknya? Berarti keyakinan kelas yang dibuat berarti termasuk tadi toleransi, benar kan? Menghormati. Hadir di sekolah, toleransi juga sama komitmen. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Apa ini? Dari unsur keselamatan. Juga apa tadi? Toleransi. Menggunakan narkoba dari unsur kesehatan dan seterusnya. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini kebutuhan dasar manusia apa? Ada berapa? 5. Jadi yang kita butuhkan ini sebagai kebutuhan dasar. 1. Bertahan hidup, pasti ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan, mesti kita memiliki rasa kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Dan yang terakhir, penguasaan. Ini contoh kasus. Ini dengan foto ini mudah-mudahan menginspirasi kita kalau kita melakukannya. Ibu Ambar adalah seorang guru kelas 2A di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? 1. Dari tadi yang ini, dari kebutuhan dasar kita evaluasi atau satu. 1. Kebutuhan bertahan hidup. Apa itu? Karena ia lapar dan merantaunya tidak membawakan bekal makan siang. Yang kedua, si Doni dengan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Apa ini? Karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi sok iseng. Jadi memperhatikan teman-temannya. Ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Doni merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan.
iseng saja karena ia menikmati ekspresi wajah teman-teman yang kesal. Yang terakhir, kebutuhan akan kebebasan, merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya di rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Langsung posisi kontrol. Ini gak usah dibahas, kita langsung ke bawah. Segitiga restitusi. Nih, Bapak Ibu, kalau bisa ini sebagai guru kita sebisa mungkin bisa memahami hal ini. Apa itu segitiga restitusi? Yang pertama adalah nih, menstabilkan identitas bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ketika anak ini melakukan kesalahan, nah alasannya apa itu? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berarti tadi yang disepakati di awal di kelas, inilah kita sudah buat kesepakatan yang harus dilanggar. Langsung, ketika ada anak melakukan kesalahan, bagaimana cara menstabilkannya? Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi ketika ada anak melakukan kesalahan, tidak langsung bosan di anak tersebut dihukum atau mungkin dengan kata-kata yang kasar, tapi dari ini dengan menstabilkan identitas. Itu guru juga pernah seperti kamu dulu melakukan kesalahan, bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Ini kira-kira dari menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Nih, membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ini dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Ketika anak melakukan kesalahan dan perkataan itu bisa dicoba. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Dan seterusnya. Ini yang terakhir, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial. Norma itu apa? Aturan. Berarti aturan sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain. Ini ketika menanyakan keyakinan, inilah yang disampaikan guru. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Artinya kita sudah membuat keyakinan. Nah, kenapa masih dilanggar? Kayak gitu, intinya begitu. Terakhir ini ada sedikit tambahan. Ini kalau ada guru, saya kecewa sekali dengan kamu. Atau menurutmu? Apanya sudah mulai? Pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini tipe guru seperti apa? Membuat orang merasa bersalah. Terus ada gurunya kayak gini. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini tipe guru menghukum. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu bapak. Ini adalah tipe seorang guru. Tadi kegambaran adalah sebagai teman. Kemudian
terakhir adalah guru itu penghukum. Kira-kira dari ini manakah yang sering kita lakukan? Pembuat orang bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer, penghukum. Coba. Manajer. Kebanyakan kita apa coba? Introspeksi diri ketika gak ada masalah ini. Yang mau ini? Penghukum lah. Kalau teman, kira-kira kalau guru dengan murid kok merasa dekat yang teman, kadang apa? Efeknya itu apa? Anak jadi kurang apa? Satu kurang sopan. Yang kedua, merasa jadi teman terus kan? Ketergantungan. Nah kalau itu penghukum, takut. Tapi ada sisi positifnya, anak mungkin menjadi ya. Sebenarnya banyak kasus yang akan saya sampaikan, tapi karena kondisi waktu yang siang, dari tadi ini mungkin beberapa hal yang sudah saya sampaikan ada mungkin menambah atau mungkin dari pernyataan ini menanggapi atau mungkin bertanya, silakan kepada Bapak Ibu sebagai bentuk kita umpan balik. Dipersilakan semua yang lain mungkin menanggapi dari masalah-masalah ini. Pak Teguh, ya, yang lain, Kevin. Ini mungkin tidak begitu apa ya, karena tidak begitu turut karena ya mengingat situasi waktu. Nah ini tadi yang tadi di akhir itu kan ada ya, ada tipe guru sebagai penghukum, sebagai teman. Sebenarnya sudah terbuat tapi yang dibaca terlalu panjang. Dari awal silakan yang mau menyampaikan pernyataan, pertanyaan atau mungkin yang lain sisi silakan. Monggo, Bro. Saya mungkin berbagi pengalaman saya sama saya mengajar di kelas 4 untuk dari awal semester 1 memang sudah membuat kesepakatan kelas. Iya. Keyakinan kelas ya. Iya, keyakinan kelas sekaligus konsekuensi. Memang saya membiasakan anak tidak berbicara hubungan, tapi saya berusaha untuk berbicara konsekuensi agar anak mau memperbaiki Kesalahan. apa yang mereka lakukan. Untuk semester 1, konsekuensi kesepakatan kelas 4 berbeda dengan di semester 2 ini. Dan memang konsekuensi yang kami sepakati memang harus nyambung. Contohnya tadi untuk PJOK, konsekuensinya ya lari. Mungkin materi saat itu basket atau yang lainnya. Konsekuensinya dari yang contoh di kelas 4, saya menekankan untuk teman-teman menjaga kasih sayang. Misal ada yang mengejek teman, Membuli gitu. ya, membuli. Nah itu konsekuensinya meminta maaf langsung terhadap teman itu dan langsung beristighfar. Mereka melakukan kesalahan gitu. Nah istighfarnya pun kami sepakati itu jumlahnya berapa. Kemudian laki-laki yang aturan makan dan minum ya sambil duduk, misalkan mereka tidak melakukan itu, konsekuensinya makanan atau minum itu saya minta seperti itu. Alhamdulillah berjalan. Karena konsekuensi itu kan seharusnya tadi ya disepakati satu sekolah. Nah selama ini kan dua hal itu yang masih saya amati di sekolah kita kan, untuk ada minum dan untuk menjaga kasih sayang sama anak kan masih perlu kita Bimbingan. ya, masih perlu bimbingan. Makanya mungkin untuk kedepannya supaya anak-anak kita juga lebih bisa meningkatkan sikap itu ya, kita sepakati dari jenjang kelas 1 sampai kelas 4. Mungkin itu saja pengalaman saya tentang
figur publik bagi murid. Apapun yang kita lakukan adalah sebagai cerminan anak didik nantinya. Kalau itu sudah bagus banget membuat kesepakatan di kelas. Tentunya kalau memang masih ada beberapa yang belum maksimal, ya harus dioptimalkan kembali. Tentunya dengan tadi keyakinan kelas, kalau itu dibuat dipajang di depan kelas, dibuat semacam kayak apa ya? Sudah pernah? Sudah berkata. Nanti ketika anak melakukan kesalahan, coba tengok tempat tuh kita sudah buat keyakinan kelas atau kesepakatan. Nah, apa konsekuensinya kalau melawan itu? Dan tolak ukurnya sebagai tadi itunya di keyakinan kelasnya. Ya semoga saja berarti dengan kesepakatan yang sudah disepakati di kelas untuk ke depan nanti kita optimalkan dengan tim kerja kita yaitu kita ini saling memberikan masukan kurang dan lebihnya ketika di dalam kelas bagaimana kita menangani anak-anak yang memang di situ ada anak yang buat kesal, membuat jengkel dan sebagainya. Tentunya mesti setiap kelas akan menemukan hal itu. Ya harapan ke depan dengan ini, dengan kata-kata dari ini adalah dengan budaya positif, tentunya berdampak pada kita akan lebih baik sebagai guru ke depan untuk mencerdaskan generasi bangsa yang besar ke depannya. Itu mungkin berarti teman yang lain ayo teman-teman. Ini satu lagi pertanyaan atau menanggapi dari ulasan tadi. Bu ini kesimpulan tadi di awal kita sebagai guru kan kita mengikuti dari ajaran Hajar Dewan Aram ing Narso Sunggulodo ing Madyo Mangunkarso Tuturi Bangga Yani. Kita mencerdaskan anak didik ibarat tadi apa di awal? Masih ingat? Yang di awal menanam apa? Padi mana? Sawah ya? Coba kita sebagai kesimpulan terakhir, coba kita lagi. Nah ini filosofi. Guru diibaratkan sebagai seorang petani untuk menuntun tumbuhnya tanaman agar tumbuh subur. Tanaman itu siapa? Muridnya kan. Nah bagaimana dengan suburnya tergantung petaninya. Bagaimana merawatnya, bagaimana memupuk dan sebagainya agar tumbuhan tersebut agar tumbuh subur dan membuahkan hasil bagi petaninya dengan mungkin begitu untuk pertemuan ini. Mudah-mudahan ini mendapatkan ilmu baru atau mungkin menjadi sebuah pengalaman baru ketika nanti Bapak Ibu menjadi guru penggerak ke depan sedikit sudah ada gambaran. Inilah aksi nyata untuk satu tempat itu budaya positif. Kalau begitu mohon maaf segala kekurangan dari awal ini. Tentunya kali dalam tenaga masih meluncat melompat yang punya belum begitu berani dipahami. Mudah-mudahan dengan ini menjadikan kita sebagai pendidik yang bermartabat. Sekian, mohon maaf kalau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Coba salam nih ya. Salam aja. Salam guru hebat. Salam.